Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, saya percaya semuanya sehat, puji Tuhan dan penuh dengan sukacita. Sebab hari ini kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Yuk sebelumnya kita berikan kemuliaan terbaik dulu buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita sorakan haleluya. Saya percaya kita sudah siap, kita sudah berada di posisi yang terbaik sebab kita mau beri yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama sorakan haleluya. Mari katakan Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk sama-sama kita lambaikan tangan kita. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sebab kami percaya kalau mungkin kami belum bisa bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau Allah hadir tengah kami, siap melawat kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau ada di setiap musim hidup kami Bapa. Bela pujian penyembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada, amin, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan. Kekuatan jiwa, amen, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Kami mau lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan, kita katakan bersamamu. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik loh Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih Yesus, hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan syukur karena-Mu Tuhan. Oh ya Rabatakaya Namo Jesus, Jesus. Syukrabalala papa 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 papa. Urabatakaya Namo. Uya ra 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 ra. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu berlimpah bagi kami, penyertaan-Mu sempurna Bapa. Rabatakaya Namo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukrabalala papa 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 papa. Syukrabalala Rabatakaya Namo. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Syukrabalala papa 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 rabalala Rabatakaya Namo. Syukrabalala Syukrabalala papa 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 papa. Curahkanlah Tuhan, haleluya. Mari mengalir ya Roh Kudus, curahkan Roh-Mu bagi kami, haleluya. Sungguh kami rindu ada urapan yang baru, ada minyak yang baru itu mengalir atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan perbesar setiap kapasitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang puaskan kami, Tuhan yang penuhi kami Tuhan. Sebab Tuhan tahu kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Oleh karena itu kami perlu Engkau, kami perlu Roh-Mu, kami perlu api-Mu Tuhan, membakar setiap kami, memuaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita bawakan kedua tangan kita, percaya pasti tercurah dimanapun kita berada. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, terjadi di rumah-rumah. Haleluya. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Ada mujizat kesembuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ada mujizat yang terjadi Tuhan. Ada mujizat pemulihan. Ada mujizat kesembuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah semua yang kami lakukan jadi dupa yang harum di altar Tuhan. Jadi persembahan yang terbaik. Sungguh kami gak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Tapi biarlah lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat hidup kami, Tuhan disukakan Tuhan. Biarlah hati kami ketika ditabur benih firman Tuhan, itu benih itu akan menjadi hidup Tuhan. Jadi hidup kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa, sehingga pesan-pesan-Mu boleh tersampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh hadirat-Mu kami boleh diberkati. Oleh kehadiran-Mu kami belum merasakan kasih-Mu itu sungguh nyata Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Roh Allah yang bekerja mengurapi setiap para pendengar, setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Kami percaya kami diterangi oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, shalom semuanya. Saya mengucap syukur ada waktu di mana kita beribadah kembali hari Minggu ini. Kita percaya kita akan menerima kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin bagikan buat kita semua bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang Kristen yang benar, Kristen yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Saya tahu ada banyak gereja yang berkembang, sangat banyak, di mana-mana ada gereja. Tapi saya merasa dan saya berdoa, Tuhan ingin bagikan satu hal yang penting, bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus yang sejati. Saudara, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Saya yakin ini sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Alkitab. Tentunya sebuah peristiwa yang benar-benar tidak mungkin bohong. Dan kalau kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin, maka peristiwa ini atau tokoh ini yang di dalam firman Tuhan ini sungguh-sungguh terjadi dan dia benar-benar diketahui oleh Tuhan dan tertulis dengan jelas. Siapakah tokoh itu? Namanya adalah Saulus, yang sekarang berubah menjadi Paulus yang kita kenal, saudara. Dia punya kehidupan, ya saudara, sebagai orang yang dulu, saudara, yang sangat jahat, saudara. Nah, dikatakan di firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 9, saudara, ayat 1 dan seterusnya, saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah saudara, itulah perbuatan
dia, ya, ketika dia sebelum mengalami Kristus. Nah, di ayat 3-nya berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Saulus, dia yang pertama, dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Saya percaya kehidupan seorang anak Tuhan, yang pertama, kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, adalah kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Lewat berbagai cara Tuhan, Saulus berjumpa dengan Yesus ketika Yesus memanggil dia, memilih dia. Dan Saulus waktu itu melihat cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi sekitarnya. Dia rebah ke tanah. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia kemudian matanya menjadi buta selama 3 hari. Dan apa yang terjadi, saudara, ini adalah gambaran dari mana kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, tetapi apakah kita punya mata rohani yang terbuka? Jangan sampai saudara ini gambaran seperti Saulus, di mana ketika matanya buta, itu digambarkan adalah dia seorang yang belum bertemu dengan Yesus. Apa yang dia lakukan? Orang yang belum bertemu dengan Yesus, isinya adalah segala macam perbuatan jahat dia lakukan. Dia mengancam, dia mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Dia ingin membunuhnya, ingin menyiksanya, menangkap mereka semuanya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan sang pribadi Yesus, apa yang terjadi, saudara? Dia kemudian ternyata rencana Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Ananias, dan Ananias pun diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Dan Saulus akhirnya dikatakan ketika Ananias bertemu dengan dia, dia mengatakan dia diutus Tuhan. Dan saat itu apa yang terjadi? Ketika di ayat 17, lalu pergilah Ananias di situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara, hal yang pertama, sungguh-sungguh kita sebagai anak Tuhan adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh pasti akan terjadi sebuah perubahan yang besar. Dan apakah kita mengalami yang namanya perubahan yang besar? Kehidupan Saulus setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus sungguh-sungguh berubah total, saudara. Hidupnya, ya, yang dulunya jahat, yang dulunya penuh dengan dosa. Saya percaya kehidupan kita pun penuh dengan dosa. Siapapun di dunia ini, semua hidup dalam dosa. Dari dosa awal Adam dan Hawa sampai seluruhnya, semua berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, setiap anak Tuhan yang tidak berjumpa dengan Kristus secara pribadi, pasti hidupnya penuh dengan dosa. Tapi ketika ada banyak orang yang bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan, dan saudara, itu pilihannya. Apakah ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, hidup kita mengalami perubahan seperti Saulus. Dia yang tadinya matanya buta, seperti gambaran yang sekarang, mata rohani kita dulu sulit. Kita punya mata, tetapi kita tidak bisa melihat.
Kita punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Kita punya hati tapi kita tidak bisa menimbang, tidak mengerti apa itu kebenaran. Saulus ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia matanya bisa melihat siapakah Yesus. Dan dia tahu bahwa selama ini yang dia kejar, dia tahu pasti sejarahnya kehidupannya Yesus, dia tahu. Dan dia sangat benci karena apa, saudara, dia matanya secara rohani masih buta. Tapi ketika mata rohaninya yang diumpamakan seperti mata jasmani yang buta sebelum ketemu dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya ketika dia matanya terbuka, hidupnya berubah total. Dia menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang dia katakan bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, itu keanggap rugi karena pengalaman Kristus jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Nah, kehidupan yang berikutnya dari Paulus yang kedua itu adalah, saudara, dia bukan hanya mengalami perubahan hidup yang drastis dari seorang pendosa jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh bagaimana hidupnya diubah oleh Tuhan. Nah, saya percaya kita kehidupan anak-anak Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh, hidupnya harus berubah. Hidup kita harus sungguh-sungguh lahir baru. Dulu mungkin perkataan kita kotor. Dulu mungkin kita hidup dalam perzinahan. Dulu kita hidup suka bertengkar dengan orang, sulit mengampuni orang, sakit hati, menyimpan kesalahan orang, mengalami broken keluarga. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, kita mengalami menjadi manusia yang baru. Dan kemudian yang kedua, hidup Paulus mengalami saudara, hidupnya punya tujuan yang berubah hidupnya. Dulu tujuannya cuma mencari pengikut-pengikut Tuhan. Hidupnya selalu berbuat jahat. Tapi ketika dia setelah berjumpa dengan Yesus, keinginannya, kerinduannya berubah total. Kerinduannya cuma rindu mengenal yang menyelamatkan dia dari semua kejahatannya. Dia diampuni, dia mengenal Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit, yang mati untuk menebus dosa-dosa pelanggarannya dia, kesalahannya dia, kenajisannya dia. Dia diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan kemudian kerinduannya berikutnya adalah mengenal Tuhan. Dikatakan, saudara, di Filipi itu, dikatakan apa yang terjadi setelah dia bertobat, saudara. Dia berkata di Filipi pasal 3, firman Tuhan berkata ayat 7-nya, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bayangin, ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Dulu dia sangat kuat memegang hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, ini kerinduan dia, saudara, di ayat 10-nya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kerinduannya dia adalah mengenal Tuhannya, mengenal Sang Juru Selamat. Itulah namanya Kristen yang sejati, Kristen yang benar. Rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Seberapa jauh kita setelah bertemu secara pribadi dengan Yesus. Jangan-jangan kita Kristen semenjak kecil, tapi belum pernah bertemu secara pribadi, bertobat, menyadari Tuhan, aku seorang yang berdosa. Engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus itu datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita seringkali menyalibkan dia yang kedua kali, ketiga kali, bahkan berulang kali. Betapa besar kasih Allah itu kita sia-siakan. Paulus kemudian dikatakan kerinduannya itu mengenal Tuhan. Saya percaya seperti hubungan suami istri, pasangan suami istri, begitupun sama.
ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Dikatakan hubungan Kristus dengan jemaat adalah seperti hubungan suami istri. Ketika bertemu pertama, itu dikatakan pertemuan pertama itu adalah covenant, ikat janji seumur hidup. Itulah Kristen yang sejati, ikatan covenant, ikatan yang tidak bisa terputuskan kecuali maut yang bisa memisah. Itulah hubungan Kristus dengan jemaat, pertemuan pribadi kita dengan Yesus yang pertama. Dan yang kedua, pasti pasangan suami istri ini akan saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan hanya saling mengenal, ya, tetapi apa yang terjadi, saudara, dua-duanya berfungsi. Yesus sebagai sang kepala gereja, dia sudah melakukan bagiannya, dia bahkan menyelesaikannya, dia bangkit dari maut, dia kemudian naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus buat kita, agar kita semakin mengenal dia. Hubungan suami istri masing-masing berfungsi, bukannya berfungsi, tetapi akan saling mengenal, bahkan sampai hubungan intim. Ya, tetapi itu sah di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berbuat jahat yang belum ketemu Yesus, hubungan intim sebelum pernikahan. Suami istri setelah dipersatukan oleh Tuhan boleh berhubungan intim. Nah, hubungan intim itulah yang dikatakan pengenalan yang sesungguhnya. Maka gak heran setelah pasangan suami istri itu mengenal dan sampai membangun hubungan intim, apa yang terjadi? Dia bisa beranak cucu bahkan. Nah, saudara, itulah kehidupan di mana pengenalan kita kepada Kristus. Betapa luasnya seperti samudra, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Kristus. Dan kita mengenal pribadi dia yang mulia. Pribadi Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Mana ada pribadi yang seperti Tuhan, saudara? Pribadi yang luar biasa. Paulus pasti tahu itu pribadi yang dia tadinya tidak mengenal itu. Dia tahu itu, tapi dia belum percaya karena belum bertemu secara pribadi. Mana ada di dunia ini yang seperti ini? Saya catat, saudara, beberapa hal. Siapa orang di dunia ini pribadi yang bisa, satu, menyembuhkan orang sakit apapun dengan cara yang hebat. Dua, membangkitkan orang mati. Mana ada, saudara? Tiga, mengetahui kehidupan seseorang meskipun tidak pernah berjumpa, melihat dari dekat. Seperti Yesus ketika ketemu dengan seorang wanita yang punya 5 laki-laki yang bukan suaminya, dan yang sekarang itu pun bukan suaminya. Dia tahu kehidupannya. 4, ya, hatinya selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Pikirannya selalu mencari orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, baik tubuh, jiwa, rohnya, ya, yang dirasuk setan pun dilepaskan. Hidupnya selalu menjadi teladan dalam kebenaran, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat, ya, dia mencari kesalahan Yesus dan tidak ditemukan. Dia adalah pribadi yang benar, tidak ada kesalahan. Maka dia Tuhan yang jadi manusia, pribadi yang bisa mengampuni dosa karena dia Tuhan yang jadi manusia. Dan sebagai Tuhan dia bangkit. Nah, saudara, mana ada pribadi yang seperti itu? Itulah pengenalan kita akan Tuhan yang luar biasa. Paulus tahu itu, sehingga ketika Yesus menderita, dia rindu mengenal. Dia mengalami penderitaan, saudara. Di dalam pengiringan dia kepada Yesus, dia mengalami penderitaan. Dia ditangkap, ya. Dia diadili, dia dikejar-kejar, dia terombang-ambing di lautan, dia dipenjara, dia mengalami banyak penderitaan dalam mengiring Yesus. Saya tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika mengenal Yesus ditinggalkan keluarganya. Tapi engkau harus yakin, engkau akan menerima 100 kali lipat. Karena apa? Itu janji Tuhan. Dan dia memberikan kepada kita bukan hanya hidup di bumi, tetapi kekekalan. Nah, hal yang ketiga yang Paulus lakukan apa, saudara? Dia setelah mengenal kehendaknya Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, dia tahu
Tuhan menginginkan bahwa setiap orang jangan sampai ada yang binasa. Dia harus mendengar berita kabar baik, ada Mesias, ada Juru Selamat. Maka dia siap diutus Tuhan. Dia kemana-mana, saudara. Ke desa, ke kota, dari kota ke kota. Dia selalu memberitakan Injil. Karena dia tahu Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Dan dia beritakan nama Yesus di mana-mana. Kebenaran. Dia menghasilkan banyak murid. Sehingga anak-anak Tuhan bertumbuh. Kekristenan bertumbuh luar biasa. Saya tahu setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mengalami kehidupan perjumpaan dengan Kristus. Mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan dia siap diutus menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Akan dia katakan, dia memberitakan itu setia sampai akhir. Dan buah kehidupannya itu luar biasa. Ada banyak orang yang berdosa diselamatkan oleh pemberitaannya. Dia bukan hanya memberitakan, tetapi dia rela. Saudara, dia pernah mengontrak sebuah rumah selama 2 tahun yang dia biayai sendiri, saudara. Dia perjalanan pun biayai sendiri. Dia tidak menyusahkan orang lain. Dan selama itu dia memuridkan orang. Muncul Timotius dan muncul murid-murid yang lain. Dan dia selalu memberikan salam kepada para jemaat-jemaat penatua di kota demi kota. Karena kehidupannya yang menghasilkan buah yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Saya tahu, saudara, ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Seperti kilat yang memancar, seperti pencuri yang tiba-tiba datang, saudara. Itulah kedatangan Tuhan. Saya berdoa kita menjadi pribadi anak Tuhan yang tidak main-main lagi, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau engkau belum terima Yesus, belum pernah sungguh-sungguh mendengar, hari ini engkau dengar, Yesus adalah pribadi Tuhan yang jadi manusia yang menyelamatkan hidup kita. Dan ketika kita semakin mengenal pribadinya Tuhan, betapa dia sangat mengasihi kita. Dia semua sudah tanggung. Jangan khawatir tentang apapun juga, karena semua hal sudah dia alami Yesus. Sampai mati dan dia turun ke dunia maut untuk dia mengalahkan maut itu. Dan kita yang percaya, kita beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, berani menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Itu adalah Kristen yang sejati. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita buka tangan dimanapun kau berada. Bapa, curahkan Tuhan hadirat-Mu di setiap tempat di mana kami berada. Kami adalah pengikut-pengikut-Mu yang kau panggil, kau pilih menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memilih kami. Engkau yang menjadikan kami anak-Mu yang kekasih. Jangan sampai kami berdosa lagi kepadamu, tapi kami berubah dari kejahatan kami yang lama. Kami mau tinggalkan, kami mau bertobat, kami mau lahir baru. Kami semakin mau mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu kami hidup kudus, berkenan, dan melakukan semua yang Kau rindukan Tuhan. Dan kerinduan Engkau adalah menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Jangan sampai kami hidup hanya untuk diri kami. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kami rindu Tuhan secara pribadi terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Sehingga kami Tuhan terus Tuhan diurapi Roh-Mu. Kami tahu kami akan menjadi saksi yang efektif. Ketika Roh Allah itu mengurapi kami, kami akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Urapi setiap kami. Kami percaya kami yang di rumah dimanapun kami berada. Tuhan, kami sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Saudara, kita percaya di dalam Yesus tersedia segala berkat jasmani dan rohani. Yang terutama berkat rohani yang kekal dan membuat kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Terimalah berkat dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan kita untuk terus dibawa kepada seluruh kebenaran Tuhan.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.